Ya Torik, hari ini kita mau mendatangi panggilan untuk mediasi soal kasus yang kemarin. Nanti pas turun kita ngobrol. Kita nunggu dari atas dulu aja gitu. Oke, siap. Terima kasih. Emosi Torik Halilintar bertemu penyebar hoak Alia Mas Said hamil di luar nikah. Rasanya, dilansir dari suara.com. Alia Mas Said dan Torik Halilintar akhirnya bertemu langsung dengan sosok penyebar fitnah Alia hamil di luar nikah. Pertemuan tersebut terjadi dalam agenda mediasi kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Alia Mas Said di Polda Metro Jaya Rabu 2 Oktober 2024. Torik Halilintar tak menampik emosinya naik saat bertemu langsung dengan pelaku fitnah. Pasalnya, dari awal adik Atta Halilintar itu jadi orang yang paling geram melihat sang istri dituding hamil duluan. Sudah ketemu? Ya siapa suami yang gak terima kan digituin istrinya? Jadi kayak gak kebawa emosi dikit, kata Torik Halilintar saat ditemui usai mediasi. Namun emosi Torik Halilintar terpaksa harus diredam karena ternyata penyebar hoax tersebut sudah lanjut usia. Torik berusaha susah payah menahan marah kepada nenek-nenek itu. Berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi, tapi rasanya tuh kesal tuturnya kembali. Hal ini lalu dibenarkan oleh Alia Mas Said. Perempuan 22 tahun tersebut mengungkap kalau suaminya lebih marah ketimbang dirinya ketika dia difitnah. Suami saya juga yang lebih banyak, yang lebih emosi suami saya, gitu ungkap Alia Mas Said di kesempatan yang sama. Adapun Alia Mas Said menyayangkan bahwa penulis hoax soal dirinya adalah seorang ibu-ibu berumur yang juga punya anak bahkan cucu. Sangat menyayangkan sih, kenapa sesama perempuan bisa seperti itu? Apalagi pelaku sudah punya anak, sudah punya cucu, jadi sangat disayangkan aja sih, kata Alia Mas Said. Namun begitu, baik Alia Mas Said maupun Torik Halilintar belum bermaksud membuka peluang damai dengan pelaku tersebut. Mereka akan menyerahkan kelanjutan kasus ini kepada pihak kepolisian. Itu kan tadi pengacara sudah bilang diserahkan ke kepolisian. Tapi dari kita yang namanya hukum, apapun yang sudah dilakukan itu harus tetap berjalan. Imbun Alia Mas Said lagi. Sebagaimana diketahui, Alia Mas Said resmi melaporkan 2 akun TikTok dan 1 akun YouTube yang menudingnya hamil di luar nikah. Laporan tersebut dilayangkan Alia ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus lalu. Alia Mas Said memilih langkah tegas kali ini karena menurutnya fitnah tersebut telah mencoreng harga dirinya sebagai perempuan. Adapun 3 akun yang dilaporkan Alia Mas Said itu dikenakan pasal pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara. Jadi di dalam seperti apa? Jadi hari ini kita dipanggil oleh teman-teman penyelidik di Polda Metro Jaya, Subdit Siber. Panggilan hari ini itu untuk mediasi. Kenapa mediasi? Karena sesuai SKB 2021 surat keputusan bersama 3 menteri waktu itu, Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri, bahwa Undang-Undang ITE dan pasal yang kita laporkan ini untuk status perkara ini nanti kalau memang ada ditemukan tindak pidana untuk naik penyidikan diharuskan ada mediasi. Oleh karena itu kami dan Alia juga sebagai korban menghormati hukum yang berlaku sehingga kami memenuhi panggilan itu. Untuk tadi kita hadir di atas dipertemukan oleh salah satu akun yang kita laporkan. Ternyata sudah ditemukan oleh pihak yang berwajib. Tadi di atas kita dipertemukan. Untuk agendanya ya mediasi tadi disampaikan dimediasikan oleh penyelidik Subdit Cyber. Tadi intinya ya beliau menjelaskan kita laporkan ini, salah satu akun yang kita laporkan menjelaskan mengapa membuat postingan tersebut, dan ya dibilang merasa bersalah, ya sudah barang tentu merasa bersalah karena ini ya kita laporkan ini kan juga sudah cukup lama ya menahannya, dan akhirnya kita membuat laporan polisi ini. Cuma kembali lagi ya karena kita sudah sepakat untuk membuat laporan polisi ini sekitar mungkin hampir 1 bulan lalu, jadi ya kami akan kembalikan kepada teman-teman penyidik atau penyelidik untuk diproses bagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berarti orang membuat akunnya gimana ketika pertama kali melihat membuat akun tersebut? Udah ketemu berarti tadi di atas ya? Udah. Ya gimana ketika bertemu orang tersebut? Yang disampaikan apa dan kamu jawabnya apa aja? Ada kemungkinan damai? Damai. Awal yang disampaikan pasti itu kan rahasia ya. Iya, siapa suami yang nggak terima kan pasti digituin istrinya, jadi kayak agak bawa emosi. Bang, tapi kenapa ngelakuin ini bang? Kenapa tanya nggak kenapa lu ngelakuin ini ke gua gitu?
Ya tadi sih sebetulnya kalau misalnya dibilang apa yang disampaikan yang mungkin agak confidential ya. Yes. Cuma kalau misal digambarkan tadi ya pertama saya buka sebagai kuasa hukum menengahkan, lalu dari saya juga menanyakan ini maunya bagaimana, karena kan sebetulnya kita ini pelapor. Kalau misalnya kita mengikuti ya dulu sebelum ada SKB, mediasi dalam hal seperti ini kan sebetulnya tidak dibutuhkan. Cuma karena kami menghargai hitungan hukum yang berlaku, ya udah kami datang, kita tanya ya maunya apa ya. Yang bersangkutan sih bilang kalau merasa bersalah mungkin. Apakah ada penyesalan di mukanya ya kita lihat ya ada sih ya. Cuma kalau ditanya mau dari kita apa ya tadi sudah saya bilang ya kita kembalikan ke teman-teman penyelidik dan penyidik. Sorry, intinya aja kamu sama Alias marah, emosi atau gimana tadi? Intinya langsung ketemu orang langsung marah atau gimana? Untuk usia ini terlapornya umur 62 tahun tadi, jadi udah cukup berusia. Jadi ya kami juga menghargai orang tua. Untuk teknis bagaimana tadi Torik ya bisa ditanyakan. Gimana Torik, kamu tadi marah emosi Alias? Berusaha untuk sopan tadi sepanjang mediasi, tapi nah saya tuh Cewek apa cowok bang? Ibu-ibu. Alias gimana Alias? Sempat kepancing nggak mungkin? Pasti yang Lebih banyak memang adalah kuasa hukum saya udah pasti. Jadi kenapa saya juga kuasa hukum saya ya Mas? Pasti kan yang untuk mewakilkan kita berdua. Lalu suami saya juga yang lebih banyak, lebih emosi suami saya gitu. Sangat menyayangkan sih kenapa sama perempuan bisa seperti itu, apalagi sudah punya anak, punya cucu, jadi sangat disayangkan aja sih. Setelah tahu ternyata orang tua, kamu gimana? Kaget? Itu lagi tadi kan pengacara saya sudah bilang itu harus balik lagi ke pihak kepolisian, tapi dari kita yang namanya hukum apa yang dilakukan itu harus tetap berjalan. Berarti menutup peluang damai. Kalau peluang damai sih saya kembalikan lagi tuh azan. Oke. Iya gimana? Nantinya akan ada peluang menutup peluang damai atau enggak? Sebetulnya kalau tadi dibilang damai atau enggak, apakah ada peluang atau enggak ya kita kembalikanlah kepada teman-teman penyelidik, dan apakah nanti mungkin kan karena tadi saya bilang kita ini kan hadir karena hormati ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin nanti akan dari teman-teman penyelidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk naik sidik apa tidak. Dan perlu dicatat di sini, kami ini kan melaporkan beberapa akun, tapi kebetulan yang kita hari ini pertemukan hanya baru dengan satu akun. Jadi mungkin kedepannya akan ada mediasi lainnya, dalam tanda kutip mediasi lainnya, untuk mempertemukan dengan terlapor lainnya. Untuk memberi pelajaran netizen lain mungkin. Iya. Ya untuk berhati-hati sih kita semua dan bijak untuk menggunakan media sosial, karena di media sosial itu banyak banget yang bisa dilakuin, gak cuman mengutarakan kebencian atau menjatuhkan orang lain, bisa dipakai untuk menjadi lebih kreatif, jualan atau apapun, menyampaikan edukasi gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan kalau tidak bisa mengutarakan sesuatu yang positif lebih baik tidak usah sama sekali. Soalnya kan abang juga ngelaporin netizen juga. Kalian saling sharing nggak? Bang Atta ngelaporin netizen juga. Mungkin kalian saling sama juga. Case-nya hampir sama. Ya begitulah. Kurang lebih pasti kalau namanya kakak adik kan. Yuk masang dulu mas. Ada berapa akun lagi bang? Ada berapa akun lagi? Ada berapa akun lagi yang belum? Total akun ada berapa? Ada beberapa sih. 10 lebih bang. Bukan ya. Intinya perkara jalan. Kalian sekarang hubungannya nih. Ya gimana? Alhamdulillah. Itu siapa yang dicabut tuh? Ayo. Progresnya berapa persen? Gimana kak? Nanti kita kalau ada kabar bahagia pasti kita sampaikan. Oh iya. Tapi program atau gimana sih? Kak Alia udah ambil, Kak. Kemarin hadiahin Kak katanya Kak Alia bener nggak sih Kak hamil, kata netizen gitu, banyak yang bilang. Mas Alia kalau gue kegencet ini. Hati-hati. Ini boleh Bang. Masuk juga. Masuk ada.